Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Maka 3 malaikat ini kemudian menuju negeri Sodom, negerinya kaum Lut. Karena mereka menjelma orang-orang, laki-laki tampan, laki-laki yang kekar gitu kan. Sehingga ketika masuk ke negeri Sodom, Lut itu punya anak perempuan yang selalu berjaga-jaga di perbatasan Sodom. Jadi kalau ada laki-laki masuk, disuruh pulang. Karena apa? Takut diperkosa oleh orang-orang Sodom. Laki-laki memperkosa laki-laki. Aneh ya. Harusnya laki-laki memperkosa perempuan kan gitu. Ini laki-laki memperkosa perempuan laki-laki gitu kan. Namanya kaum Lut, liwat. Bahasa kita kerennya LGBT lah ya gitu. Kemudian anak muda ini terus memaksa ingin bertamu kepada Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena mendesak, kemudian anak putrinya membawa 3 tamu yang tampan-tampan ini ke rumah Lut. Rupanya istri Lut ini berkhianat. Dia keluar dari rumah, ngasih tahu kaum Sodom bahwa di rumah dia ada tamu laki-laki yang tampan-tampan. Oh, cepat kamu ke sana gitu. Datang segerombolan laki-laki, kemudian mengepung rumah Lut tuh, memaksa ingin masuk dan mengambil 3 anak muda tampan itu. Mereka nggak tahu kalau itu adalah malaikat gitu. Masa malaikat mau diperkosa? Ya kan? Akhirnya kemudian mereka karena memaksa itu membuka, mendobrak pintu. Lut sudah berusaha menahan pintu, tapi mereka meringsak masuk. Disitulah mereka baru paham. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam melihat mereka, Jibril keluar dan langsung merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, memiliki 600 sayap dan langsung ditampar oleh sayapnya. Semua buta matanya. Ya, jadi yang datang itu semuanya buta. Kalau yang nggak datang nggak buta lah. Itu hukuman yang pertama kepada kaum Lut, dibutakan matanya. Jadi keluar matanya semua dari tempat. Kemudian setelah itu Jibril terbang ke atas dengan 1 sayap. Jibril menancapkan ke negeri Sodom, kemudian mengangkat ke langit, kemudian menumpahkannya. Otomatis orang berjatuhan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah berjatuh sampai di bumi, Allah tembakin dengan batu seperti meteor. Ada apinya sampai mati. Setelah itu baru Allah timpakan Sodom dan mengubur mereka semuanya. Dari sinilah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil istinbat hukum bagi para pelaku homoseksual. Bahwa mereka bukan dirajam, tetapi mereka dibawa ke atas bukit atau ke atas gedung, kemudian dilempar, setelah itu dirajam dari atas. Seperti Jibril memperlakukan negeri Sodom, dinaikkan dulu, kemudian diruntuhkan, baru ditembakin batu. Begitu ya. Tapi ini tugas pemerintah, bukan tugas antum. Nanti antum tangkepin pula itu orang-orang di jalan itu. Ya. Dibawa ke yang tinggi, dilempar-lemparnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini ikhwatu fillah, di sini ada hubung kait malaikat dengan Nabi Lut dan ada hubung kait malaikat dengan Ibrahim. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, raja kedua Bani Israel setelah Talut, Daud, kemudian Sulaiman. Itu 3 raja Bani Israel. Nabi Daud alaihi salatu wassalam terkenal ahli ibadah. Makanya kesehariannya Daud itu menjadikan 1 hari untuk melayani rakyatnya, 1 hari untuk memfokuskan ibadah dia dengan Robnya, dan 1 hari untuk mengurus keluarganya. Jadi Daud membagi 3 tuh. 1 hari untuk melayani rakyatnya,
setelah itu 1 hari besoknya dia fokus untuk ibadah kepada Rabbnya, 1 hari berikutnya baru dia melayani keluarganya. Jadi kalau dia sedang fokus ibadah atau sedang melayani keluarga, datang kaumnya mengadu, tidak akan direken sama Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada waktu harinya. Sampai suatu ketika ada 2 orang yang bertengkar tuh, ingin cepat diselesaikan masalahnya, datang kepada Nabi Daud pada hari di mana Daud sedang beribadah kepada Allah. Daud tidak peduli, kenapa? Nunggu 3 hari lagi lah. Ini hari saya beribadah, jangan diganggu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat menguji Daud. Dengan cara apa? 2 malaikat ini menjelma 2 orang yang sedang bertengkar, kemudian naik pagarnya istana Daud. Ada dikunci tuh. Pagarnya tinggi, orang nggak bisa masuk. Ya kan? Nggak ada orang yang bisa masuk dan meloncat pagar. Jadi ketika 2 orang jelmaan malaikat ini meloncat pagar, otomatis Daud takut lagi tuh. Nggak ada orang yang bisa meloncat pagar, kenapa orang ini bisa gitu kan? Takutan Daud gitu kan. Maka kedua orang ini mengatakan, wahai Daud, kami ini orang yang sedang bertengkar, tolong damaikan kami. Akhirnya kemudian Nabi Daud akhirnya sudah reda dan mengatakan, ada apa dengan kamu? Kemudian orang ini mengatakan, saya punya begini, orang ini begini. Tapi Daud kemudian tergesa-gesa memberikan jawaban. Harusnya seorang mufti harus hikmah dalam menjawab. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang hakim kemudian memutuskan perkara, tidak boleh sembarangan, sebab dampaknya nanti bahaya. Makanya harus hikmah. Hikmah itu terdiri daripada ilmu, kehati-hatian dan kelembutan. Itu namanya hikmah. Ya. Tetapi Daud tergesa-gesa, makanya Allah tegur ketika itu. Dari kejadian ini Daud sudah tidak membagi lagi harinya. Dia fokus untuk menjadi hakim yang adil kepada rakyat. Dari sini menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian cerita berikutnya, cerita tentang kisah Maryam dan Zakaria. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria ini pamannya Maryam. Dan Maryam ini terlahir dari keluarga Imran. Dan keluarga Imran ini keluarga penghuni Baitul Maqdis. Karena solehnya, maka Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam satu surat namanya Al-Imran. Keluarga Imran punya anak namanya Maryam. Maunya laki-laki tapi keluar perempuan, gitu kan? Karena dia sudah bernazar kalau punya anak diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi, ya sudahlah, perempuan pun tak apa-apa gitu kan. Diserahkan ke Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria pamannya. Anehnya, Maryam ini nggak pernah keluar dari mihrabnya. Ya. Dia beribadah sejak kecil, dia beribadah sampai dia gadis. Subhanallah. Karena ibadahnya itulah Allah perhatikan rizkinya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, sudah ada makanan di situ. Dan makanannya aneh. Makanan yang harusnya di musim dingin ada di musim panas. Makanan yang harusnya ada di musim panas ada pula di musim dingin. Dari sini Zakaria berpikir, usia saya sudah 100 tahun. Istri saya sudah 90 tahun, belum punya anak. Kalau Allah tidak mustahil memberikan makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka kalau saya terus meminta keturunan, bukan mustahil Allah juga akan memberikan kepada saya. Dari situlah kemudian Zakaria berdoa, maka datanglah Jibril memberi kabar bahwa istri Zakaria telah mengandung Yahya. Lihat bagaimana hubung kait malaikat dengan Nabi Zakaria. Padahal usianya sudah 100 tahun. Istrinya 9 tahun. Itu kan sudah tua ya. Coba saja bapak-bapak nanti kalau usia 100 tahun, coba ngaca kayak apa mukanya. Ya. Kan sudah tua dah. Secara logika, dokter pun gak ada yang mengatakan umur segitu punya anak. Apalagi Allah mengatakan wa mra'atuhu akhir. Artinya bahwa istrinya mandul gitu kan. Tapi kuasa Allah keduanya memiliki punya anak. Dari sini menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah.